Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini, materi pendidikan agama Islam, hari ini kita masuk pada subtema 2. Subtema 2 ini kita membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah meyakini adanya Allah yang Maha Mematikan. Kedua, meyakini bahwa Allah Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan Maha Esa. Yang ketiga, meyakini adanya mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi rukun iman. Kemudian menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang pertama adalah mengenai perintah beriman kepada kitab Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menurunkan kitab-kitab dan suhuf-suhuf kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi di Israel dan Mesir yang berbahasa Ibrani. Kitab Taurat, isi kitab Taurat berisi tentang akidah, janji-janji Allah, dan ancaman. Kitab Taurat juga menerangkan dengan tegas bahwa akan datang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Raja Bani Israel, pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an.
Kitab Zabur berisi tentang doa, zikir, pengajaran dan hikmah dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur tidak memuat hukum agama dan syariat karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti dan melaksanakan kitab Taurat. Nabi Daud alaihissalam seorang seniman. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil bertujuan untuk menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia kembali kepada akidah tauhid. Kitab Injil menerangkan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti kitab Taurat. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Makkah. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran untuk semua manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. Peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Al-Quran terjadi saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan pada saat berusia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Ini diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun keistimewaan dari Al-Quran adalah: 1. Al-Quran untuk semua manusia, berlaku sepanjang zaman. 2. Al-Quran terjaga kemurniannya. 3. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. 4. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah. 5. Al-Quran adalah petunjuk. 6. Al-Quran tidak tertandingi isinya. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.